Salam. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sudah berada di ruangan ini. Puji Tuhan, semuanya karena kasih anugerah ya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari setiap yang sudah berada di ruangan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Demikian juga saya menyapa yang mengikuti secara online. Kiranya Anda mengikuti bersama-sama ibadah pada siang hari ini. Setiap kita, mari siapkan hati Anda. Kita bersama-sama satukan hati kita untuk mau menyembah Dia. Haleluya. Mari yang ada di ruangan ini bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada pada saat hari ini, itu semuanya kemurahan. Tidak secara kebetulan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita menghadapi berbagai persoalan, masalah, nah, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita melewati semuanya. Dan itulah cara Tuhan melihat, memperlihatkan mujizat-mujizat. Dan itulah cara Tuhan haleluya bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami ada Tuhan sampai pada hari ini, itu semuanya karena anugerah, itu semuanya Tuhan karena kemurahan, itu semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Malah Engkau Allah yang setia, yang selalu di sisi kami ya Bapa. Ketika Tuhan kami menghadapi Tuhan kesulitan dalam kehidupan kami, kesesakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan tangan-Mu ya Bapa yang kuat, yang teracung itu ya Bapa, yang terus Tuhan membela kami ya Bapa, yang terus Tuhan haleluya Bapa di surga, yang terus Tuhan memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus saat ini ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, mulai pada saat pada pagi hari ini ya Bapa, di dalam ibadah kami ya Bapa di surga. Tuhan kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan seluruhnya kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap Tuhan penyembahan kami kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Layakkanlah semuanya, perkenanan semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, beramal baik ya Bapa Tuhan. Kemerdekaan yang sudah Kau berikan itu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu ya Bapa, Engkau sudah Tuhan melakukan perkara yang kejam, yang dahsyat dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kasih-Mu ya Bapa, kami ada ya Bapa. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Bapa ya Tuhan. Tuhan, kami yang ada pada pagi hari ini ya Bapa di surga Tuhan, semuanya itu karena Tuhan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan kami mau berbangga di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau menyanjung tinggi hanya Engkau ya Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Di mana Tuhan keselamatan yang sudah Tuhan berikan ini ya Bapa. Penebusan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yang tidak layak menjadi layak ya Bapa di surga ya Tuhan. Engkau mengubah setiap haluan kami ya Bapa menjadi haluan ya Bapa yang Tuhan menuju kepada Tuhan jalan keselamatan ya Bapa. Itulah Engkau ya Bapa. Betapa berharganya hidup kami ini mata-Mu ya Bapa di surga. Engkau yang menjalur kehidupan kami ya Bapa di surga. Engkau Tuhan ya haleluya Yesus memulihkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kesempatan ini Tuhan kami pergunakan ya Bapa di surga Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan lawang kami ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa di surga Tuhan. Setiap kami ya Bapa, pribadi-pribadi ya Tuhan, yang tahu apa akan Engkau, yang rindu akan Engkau Bapa, lawan kami Yesus. Ya
Hanya para
Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan tempat ini Tuhan diberkati oleh hati kami ya Bapa. Kuasa kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ya Bapa. Kami bersyukur akan Engkau ya Bapa. Engkau tahu Engkau benar di dalam setiap Tuhan apa yang dialami oleh setiap pribadi ya Bapa. Tapi Tuhan hanya datang kepadamu Bapa, hanya tetap mendekat kepadamu ya Bapa, hanya tetap berseru kepadamu ya Bapa, dan terus menyembah Engkau Bapa. Semuanya Tuhan kami akan mengalami akan ya Bapa di surga Tuhan. Apa yang kami Tuhan, apa yang kami alami Bapa, apa yang membuka jalan semuanya Bapa, kedamaian Tuhan, ketenangan, keselamatan ya Bapa. Tuhan, Engkau ya Bapa yang akan memberikan itu ya Tuhan, sukacita yang penuh di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bila ibadah kami Tuhan terus berkah ya Bapa, ibadah kami ya Bapa terus kami Tuhan terus berdoa kepada Engkau ya Bapa di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi hari Tuhan setiap ruangan ini dengan kuasa darah supaya Bapa kami Tuhan tetap sungguh di dalam kita setiap Tuhan kami terus membantu Bapa fokus hanya kepada kami ya Bapa, supaya kami hanya terus Tuhan mengarahkan hati kami di dalam Tuhan kami pada siang segala pekerjaan dan Tuhan bagaimana kuasa gelapan roh dan Kristus selesaikan Tuhan kami membangkitkan yang kesempatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami berdoa nama ya Bapa, karena Tuhan kami adalah milik-Mu, kami adalah Tuhan penyembah ya Bapa. Tuhan kata itu yang Kau berikan ya Bapa adalah penyembah-penyembah kepada kepadamu ya Bapa. Dan setiap kami ada di ruangan ini, Bapaknya itu secara online dan Bapa kiranya Tuhan Bapa yang akan lakukan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dan puji dan nama Bapa. Ini doa kami dan ini syukur kami akan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kepada semua jemaat Tuhan. Haleluya. Saya tahu bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Amin. Jadi kalau Indonesia sudah ke-64 dan 65. Tetapi kita di dalam Tuhan kita sudah lebih merdeka 2000 tahun yang lalu. Amin. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kehidupan kita. Mari kita terus sambut itu dalam hati kita. Kita syukuri itu, kita pelihara itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar jemaat Church of God Asia City? Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Kami akan bersyukur kepada Bapa. Ini bulan Haleluya. Yang hati bersyukur untuk hadiratmu, walau hujan darimu Yesusku, memandang wajahmu segala hidupan sambil menceritakan kasihmu, megangkan tanganku.
Mari, setiap kita, kalau kita percaya sama Tuhan, kita rugi kalau kita tidak menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah mengatakan, Tuhan berfirman bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Haleluya, itulah keistimewaan kita. Haleluya, mari. Saya kenapa suka bawa pujian ini? Karena itu yang menjadi kerinduan saya. Oke, ingin mengajak kebaikan Tuhan, ingin menikmati kebaikan Tuhan, bahkan merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita ini sudah ditebus. Jadi mari, jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari, kita terus kecap. Mari, kecap. Terus melihat kebaikan Tuhan. Mari kita terus puji Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami melihat kebaikan Bapa. Kami menikmati merasakan kebaikan-Mu. Amin. Katakan. Dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayang Tuhan.
kita terima sukacita daripada Tuhan. Biarlah kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Semangat kita tetap terus membara. Haleluya. Dan kita terus maju dan maju di dalam Tuhan. Mari kita terus memuji Dia. Haleluya. Amin. Terima sukacita kita.
kehadiran. Biarlah Tuhan kami bersama tenang dalam hati kami. Supaya kami Tuhan Engkau bangga lagi lebih dalam. Supaya Tuhan Engkau mengdalamkan setiap kami dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami terus membawa hati kami. Kami terus membawa hati kami.
mujizat Allah hadir. Karena setiap umat-umat pagi hari ini sudah mengalaminya. Sebabnya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tertekan dengan berbagai-bagai masalah hari ini mengalami kelegaan yang hebat dan luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya penyertaan yang telah kami alami dalam perjalanan hari ini juga Tuhan, saat firman-Mu dikomandangkan, saat firman-Mu Tuhan diperkatakan, kiranya Roh-Mu hadir dengan dahsyat. Engkaulah Roh Kudus mengarang kata-kata yang dituliskan dalam Alkitab ini, dan juga Roh Kudus yang sama akan membungkus kata-kata itu ketika kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala gangguan dan pekerjaan roh jahat yang terlihat dan yang kami lihat, kami ikat hancurkan dia dalam nama Yesus. Allah hadir di tengah kami dengan hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Hari ini kita ada pelawat anak Tuhan, yaitu ada di tengah-tengah kita dan jemaat biasa. Lihat wajahnya. Jadi selamat datang kepada Sumandak, Sabah, ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kamu semua. Oke, puji nama Tuhan. Masih banyak jemaat yang ada di kampung, dan hari ini saya dengar adalah hari di mana mereka sedang siap-siap untuk kembali ke Sabah, ya, karena kemarin diadakan penutupan ibadah. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya sudah katakan pada beberapa minggu yang lalu, bahwa doa ini bukan berarti kita harus melafalkannya atau mengikutinya kata demi kata, tapi maksud Yesus mengajarkan doa ini bahwa hendaklah engkau berdoa demikian. Artinya poin-poin yang disebutkan Yesus di sana itulah yang harus menjadi bahan doa kita, dan itulah yang harus menjadi kerinduan kita. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan untuk tergenapi di dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Oke? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya ayat yang ke-9, saudara ayat yang ke-10, ya. Saya akan berakhir di ayat yang kedua. Ayat yang ke-12, saudara akan berakhir di ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jemaat 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memperhatikan daripada ayat ini, ya, kesimpulannya bahwa isi daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita doakan terus menerus tanpa henti-hentinya, saudara, ya. Pada ayat yang ke-19, isi doa di sana berhubungan dengan Tuhan,
berhubungan dengan apa? Kita dengan Tuhan. Kemudian ya pas ayat 10 sampai ayat yang ke-14, saudara, ya, ayat yang ke-13, itu berhubungan dengan kita. Nah, saudara bayangkan, banyak ayat yang berbicara tentang kepentingan kita. Tapi saudara, sedikit saja, hanya satu ayat yang berbicara tentang kepentingan Tuhan. Tapi Tuhan katakan itu cukup adil bagi Allah. Ya, coba kalau dibalik saudara ya, hanya sedikit. Ya, doa ini berbicara tentang kepentingan kita dan banyak berbicara tentang kepentingan Allah. Mungkin saudara dan saya akan protes. Tapi hari ini saudara ya, ini yang membuat saudara dan saya bersuka cita bahwa ternyata kasih Tuhan itu hebat kepada kita. Karena saudara yang kasih Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan di bumi ini, kebanyakannya untuk kepentingan saudara dan saya. Kebanyakannya untuk kepentingan saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, tidak salah jika engkau mensyukuri akan semua yang saya sudah buat kepada kamu dengan cara memberi sesuatu kepada saya, apa bentuknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini pun seringkali menyedihkan. Ya saudara, ya, Tuhan minta satu daripada kita. Karena dia sudah memberi 9 bagi kita. Tapi yang satu pun itu seringkali digoreng. Tidak apa saudara, Tuhan berkata 6 hari engkau yang menggunakan waktu itu cari duit, ya. 6 hari engkau gunakan ya waktu itu untuk beraktiviti ini dan itu. 1 hari khas untuk aku. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru Tuhan ubah lagi. Dikatakan ya 6 hari 22 jam itu untuk kamu, kasih saya 2 jam. Nah itulah waktu saudara dan saya menyembah Tuhan yang di tempat ini. Tuhan katakan sesudah kamu buat itu kepada saya, cukup. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Namun itulah yang saya katakan tadi, menyedihkan dan menyedihkan. 2 jam pun orang korek hari ini. 2 jam pun orang ambil semua saudara. Tapi ingat, di dalam perjanjian baru saudara, ya, di dalam perjanjian lama ketika Tuhan berkata kepada Harun, izinkan umatku pergi, ya, berikan waktu untuk pergi. Firaun tidak mau dan apa yang terjadi? Tuhan ambil semua. Nah begitu juga saudara, ingat di dalam perpuluhan Tuhan katakan, saya 1, kamu 9 untuk berkat-berkat yang kita sudah dapatkan. Amin. Tapi sering orang masih mau mengambil itu. Nah ketika kita mengambil itu, Tuhan berkata, berarti sudah jelas dan jelas kamu tambahan. Saya akan ambil semua. Baru di situ kita sadar. Kalau tidak maka kita akan hancur. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan menekankan firman Tuhan pada ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini adalah poin yang berkaitan hubungan kita dengan sesama, di mana ini harus ya menjadi bahan doa saudara dan doa saya setiap kali berdoa kepada Tuhan. Nah saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa harus mengampuni? Mengapa harus mengampuni? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah tentu punya jawaban masing-masing. Kenapa saya harus mengampuni? Mengampuni ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita mengalami pengampunan ini, ya, tanpa kita mengalami pengampunan ini, maka hidup kita akan hancur dan hancur. Itu sebabnya firman Allah berkata, engkau harus tahu, ya, engkau harus paham. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, semua manusia sudah berdosa, sudah bersalah. Semua kita sudah bersalah. Bersalah dalam ucapan,
bersalah dalam apa? Pikiran, bersalah dalam hati, lebih bersalah ya, bersalah dalam perbuatan. Nah, Tuhan berkata, karena hidupmu sudah dikuasai, sudah dibelenggu oleh dosa, kata firman Allah, maka kesalahan demi kesalahan menumpuk dalam hidupmu. Dan ingat, Roma 6 ayat 23 mengatakan, dosa itu upahnya apa, saudara? Apa? Dosa itu upahnya apa? Apa? Maut. Wih, banyak yang belum jawab lagi, padahal ini salah kita. Dosa itu upahnya maut. Nah, maut di sini bukan saja mati jasmani, tapi saudara kasih Tuhan, mati rohani, mati semangat, mati ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya ya, singkatnya bahwa dosa itu mengakibatkan apa saja yang disebut kematian. Dan bayangkan itu saudara, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, apa akan jadi dengan hidup kita? Hanya kehancuran semata-mata. Makanya saudara kasih Tuhan, harus mengampuni ini, harus kita alami dalam hidup kita dan berikan kepada orang lain. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat poin-poinnya. Bapak Jos kasih tahu, saya dari bilang jangan cepat-cepat, Pastor ya. Belum saya tulis kalau sudah berpindah. Oke. Terima kasih untuk masukan ya, idea yang bagus. Oke. Nah, alasan yang pertama saudara, ya, alasan yang pertama, nah saya sudah buat firman Tuhan itu secara sistematik, poin. Kalau saudara pun tidak mengerti, sampai disitulah usaha saya, ya, oke. Daripada saya ambil ayat pitik sana, pitik sini, lalu, apa sudah dia cakap ini pasti, tapi dengan cara begini sangat sederhana, mudah dipahami. Atau belum saudara? Sedang dipahami? Oke. Nah, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat, mengapa kita harus apa? Mengampuni, saudara. Apa sebabnya kenapa harus kita mengampuni? Alasan yang pertama dikatakan, kita harus mengampuni karena mengampuni adalah cara untuk mengalahkan kejahatan. Pentingnya pengampunan itu karena dengan mengampuni kita akan kalahkan, kita akan hentikan, ya, kita akan hentikan semua kejahatan yang ada di bumi ini. Nah, mari kita lihat ayatnya. Roma 12 ayat 21 dikatakan begini, janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, di dunia ini seperti saya katakan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, yang kita temui, yang mengelilingi hidup kita, namanya kejahatan. Betul atau tidak, saudara? Ya. Itulah yang kita alami di bumi ini, kejahatan. Nah, apa itu kejahatan? Kejahatan artinya semua bentuk ya yang namanya buruk. Nah, saudara kasih Tuhan, kejahatan itu adalah seperti saat kita membenci. Kejahatan itu saat kita sudah kasih Tuhan menghakimi. Kejahatan itu saat kita melakukan perkara-perkara yang buruk kepada seseorang. Nah, saya katakan saudara, selama kita hidup di bumi ini, selalu berhadapan namanya kejahatan. Betul atau tidak? Betul kan? Sekalipun saudara dan saya sudah dibaharui di dalam Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa seperti diucapkan oleh pemimpin pujian kita tadi. Tapi saat kita sudah dibebaskan dari dosa, karena saudara masih hidup di dunia ini, maka setiap saat kita berhadapan dengan namanya kejahatan. Dan kejahatan ini pekerjaan siapa? Iblis. Kejahatan ini saudara adalah pekerjaan iblis dan dilakukan melalui manusia. Ya. Jadi pekerjaan setan itu adalah memperalat manusia untuk melakukan hal yang jahat kepada kita. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan, seseorang membenci kita, itu pekerjaan siapa? Setan dalam diri seseorang itu. Kita dikecewakan, kita dipahitkan, ya pokoknya macam-macam perlakuan yang tidak enak kita. Itu sudah dikasih Tuhan, adalah makanan kita, adalah bumbu-bumbu yang harus kita alami dalam hidup ini. Nah, oleh karena setiap hari, setiap saat saudara,
kita berhadapan dengan namanya hal-hal ini, dikecewakan, difitnah, ya, tidak dihargai, direndahkan dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan Alkitab adalah kejahatan. Nah, kalau begitu saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan ada dua cara untuk menghadapi kejahatan. Kalau di dalam kitab Taurat, kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan. Dia bilang, oke, gigi harus dibalas dengan gigi. Ya, apa artinya saudara? Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, kemarahan harus dibalas dengan kemarahan, kebencian harus dibalas dengan kebencian, ya, keburukan harus dibalas dengan keburukan. Nah, itu hukum Taurat. Tapi firman Tuhan berkata, kamu ini sudah dibawa hukum kasih karunia. Jadi dikatakan firman Allah, tidak boleh kita melakukan seperti yang diamanatkan, yang disuruh, yang diperintahkan hukum Taurat. Tapi hari ini Tuhan berkata, ya, kita dipanggil untuk mengalahkan kejahatan. Yaitu apa dikatakan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, bagaimana saudara itu? Caranya adalah ketika saudara dibenci, ketika saudara diperlakukan yang semenah-menahnya, seada-adanya, ya, ketika apa saja perlakuannya Anda dan saya alami, kata firman Tuhan, itu sakit, itu mengecewakan, karena itu biasa, ya, itu kita masih manusia normal, saudara yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan berkata, apa cara kamu menghadapi semua itu? Dia katakan, hadapi dengan apa? Pengampunan. Amin. Ketika saudara dibantu, caranya mengampuni. Ketika saudara dikhianati, caranya mengampuni. Saudara kasih Tuhan, jangan heran, ya. Dan itu saya sudah alami, ya. Saya sudah lama jadi hamba Tuhan di sini. Namanya yang tidak enak itu, saudara. Namanya yang pahit itu sudah masak di dalam hidup saya. Dan di Bros Natal itu, dia satu tempat tinggal saya dulu, saudara. Ya, syukurin Bros masih sedang sedikit sama saya lah. Dulu terlalu sama-sama, saudara. Dia tahu betul kelemahan saya. Oke. Tapi saya lihat dia sangat mengasihi Tuhan dan dia menghibur saya. Satu-satunya yang setia bersama saya, ya, masih ada juga Ibu Martina, saudara, dan yang lain-lain. Tapi Ibu ini setia. Amin. Jadi, terima kasihlah kepada Ibu ini. Beri tepuk tangan Ibu Gembala, khusus Ibu Gembala. Terima kasih pernah juga membantu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman namanya diperlakukan buruk itu sudah menjadi makanan saya. Saya sudah kenyang, ya. Saya sudah kenyang, saudara. Yang paling menyakitkan, saya pernah berkhotbah dan belang. Saya tidak suka pastor berkhotbah, saudara. Kalau saya ikut itu, saya sudah tidak ada di depan kamu, ya. Itu biasa. Nah, saudara, coba saya pakai sistem hukum Taurat. Kamu sakiti saya, akan sakiti kau 2 kali ganda. Pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Saya sudah tidak ada. Tapi apa Tuhan katakan? Ampuni. Itulah cara menghentikan kejahatan. Itulah cara mengalahkan kejahatan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, namanya disakiti, dikecewakan, dikhianati, itu akan menjadi makanan saudara dan saya. Jangan pernah kecewa. Sebagai anak-anak Tuhan, Yesus berkata begini, murid tidak lebih dari gurunya. Siapa guru kita, ya? Yesus. Nah, konteks saya itu berbicara tentang kalau kita mengikuti Yesus harus memikul salib. Artinya apa? Selama hidupnya Yesus di bumi ini, saudara, banyak dikecewakan, banyak dibenci dan diperlakukan dengan cara-cara yang tidak enak, saudara. Tapi semua itu apa yang Yesus lakukan? Mari kita lihat ayatnya. Saat Yesus menghadapi penganiayaan paling berat, saudara, itu puncak penderitaan Yesus. Ya, ini Lukas 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kita orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saat Yesus berada di bukit Golgota, saudara, itu puncak Yesus mengalami penderitaan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Ya, tapi apa yang Yesus lakukan? Ayat 34 kita baca bersama. Yesus berkata, "Ya Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Dan mereka membuang ini untuk membagi. Bayangkan saudara, puncak penderitaan Yesus, keluar kalimat apa? Pengampunan. Di Taman Getsemani waktu disangkal oleh apa Petrus, belum keluar saudara, ya perkataan itu. Tapi waktu Yesus di atas puncak penderitaan, ingat saudara, penderitaan tidak akan selalu bersama kita. Satu ketika akan berakhir, amin. Ketika Yesus di atas puncak penderitaan, di situ Yesus berkata, hai kejahatan, engkau telah memperlakukan saya dengan sepuas-puasmu. Tapi hari ini saya tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya akan balas kejahatan dengan pengampunan. Ampuni saudara. Itu kalimat yang terakhir keluar dari mulut Yesus. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya dan kemudian mati. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah ya, inilah teladan yang Tuhan beri kepada kita, bahwa selama saudara dan saya ikut Tuhan, kebencian akan menjadi makanan kita. Ya, permusuhan akan dimusuhi orang akan menjadi bagian kita. Tapi Tuhan katakan, hentikanlah kejahatan itu. Dengan apa? Cara mengampuni. Itu yang pertama. Oke? Nah, yang kedua saudara, kenapa kita harus mengampuni? Ketika kita mengampuni, apa? Maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Nah, dalam hal pengampunan saudara ada namanya tabur tuai. Amin. Kita diampuni, Bapa mengampuni kita. Saudara, kita mengampuni, Bapa juga akan mengampuni kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, ya Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kita lihat ayatnya dulu. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Ini juga tabur tuai. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Yang terakhir, ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mati membayar harga yang sangat mahal untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan berkata, ingat, ini kebenaran. Ini pengampunan itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tapi Tuhan berkata, ingat, ketika saya ampuni kamu, ingat harus mengampuni. Amin. Sebab kalau tidak mengampuni, Bapa surga tidak mengampuni. Nah, pertanyaannya saudara, kalau Tuhan tidak mengampuni, coba ini di depan, minggir dulu. Sini, istirahat dekat-dekat Bapak. Jangan main, nah. Okay. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, saya katakan di sini, pikir baik-baik. Saya coba bandingkan saudara, kalau kita bersalah, seseorang bersalah kepada kita, ya, mana lebih banyak dibandingkan dengan kesalahan yang kita buat sama Tuhan. Paham? Oke, saya mau tanya kepada saudara. Renungkan baik-baik ini. Orang yang bersalah kepada kita dibanding dengan kesalahan yang kita buat kepada Tuhan, mana lebih banyak? Lebih banyakkah kesalahan yang orang buat kepada kita atau lebih banyak kesalahan yang kita buat kepada Tuhan? Mana lebih banyak? Kesalahan kita. Kesalahan yang kita buat kepada Tuhan lebih banyak dibanding kesalahan yang orang buat kepada kita. Mana ayatnya? Nah, dikatakan dalam Matius 18, saya tidak akan bacakan lagi, nanti saya khotbah 2 jam saudara. Nah, di situ Yesus berkata begini, ya. Dan berkata seorang berutang 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar, saudara. Tapi Tuhan dikatakan orang ini yang berutang 10.000 talenta,
ketika datang kepada yang memengutaninya, dia minta ampun, dan orang itu berkata, ya memang 10.000 talenta itu ya memang sangat berat dan mustahil engkau boleh membayarnya. Sekarang saya hapuskan utangmu itu. Senang atau tidak? Senang, saudara. Ya, ingat waktu kerajaan DIP mengambil pemerintahan dari Barisan Nasional pada pilihan raya beberapa tahun yang lalu, saudara. Pada waktu itu namanya orang yang ada compound, ya, parking atau apa saja diberi gratis oleh kerajaan. Oke, sekarang apa, utangmu dihapuskan. Jadi mereka yang berutang parking 10.000, wah memang bersorak-sorai. Luar biasa kan? Hutangnya dihapuskan. Nah, sudah kasih Tuhan. Nah, jadi orang yang mengalami penghapusan hutang semua senang. Amin. Siapa senang di sini kalau saudara, ya, seseorang berutang kepada saudara, oh ya, bayar utang. Tapi saya paham, ibu gembala kamu tidak boleh. Sekarang saya pasti saya senang. Amin. Tapi Tuhan berkata, masalahnya kalau orang berutang sama kamu, bebaskan atau hapuskan. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadis itu, saudara, Yesus berkata, kamu telah berutang kepada aku 10.000 talenta, dan aku hapuskan dengan cuma-cuma. Tapi di situ disebutkan ketika seseorang dia melihat bahwa ada orang berutang kepada dia. Hanya berapa, saudara? 100 dinar. Kemudian dia orang ini dia akan cekel lehernya. Kamu yang harus habiskan apa? Harus bereskan hutangmu. Saya sudah tolong kau dengan caci maki dan lain sebagainya. Sekarang kamu harus. Nah, orang kata beri saya masa. Sudah kasih Tuhan. Akhirnya orang itu dihukum. Apa Yesus berkata? Hutang orang itu kepada kamu kecil dibanding dengan hutang kamu kepada saya. Saya sudah hapuskan. Tapi dengan kesombongan kamu, tidak tahu mengucap syukur, kamu tidak menghapuskan hutang orang itu. Maka sekarang ya kamu bayar hutang kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah saya katakan tadi, dosa yang kita lakukan sama Tuhan lebih banyak daripada dosa yang orang lakukan kepada kita. Tapi apa Yesus berkata? Aku sudah mengampuni. Amin. Tapi ketika Ibu Juliana bersalah kepada saya, buat syarat, ya saya boleh ampuni kau, tapi tunggu 6 bulan. Saya pikir-pikir dulu. Hadir kau saudara kasih. Karena Yesus berkata, tidak ada alasan untuk kamu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kau. Sebab apa? Utangmu terlalu besar. Utang dosamu terlalu besar. Tapi aku sudah ampuni. Saatnya engkau harus mengampuni. Kalau tidak, kau berkata, dosamu akan kekal. Nah, kalau dosa kita kekal, saudara, di mana bagian kita kalau sudah mati? Masuk neraka selama-lamanya. Jadi ingat, mengampuni perlu. Sebab apa, saudara kasih Tuhan? Bila kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni adalah cara untuk melepaskan kita daripada akar pahit. Siapa di sini saudara kasih Tuhan pernah mengalami namanya sakit hati? Siapa di sini? Angkat tangan. Wih, syukurlah yang tidak alami. Tapi pasti kau bukan manusia normal kalau tidak alami. Oke. Betul. Selama kita manusia normal, pasti berhadapan. Saya sudah katakan ini sudah makanan saya. Kalau saya layani sakit hati itu memang bahaya sudah saya. Ya. Tapi dikatakan saudara, bagaimana menghadapi perasaan seperti ini? Ya, mari kita lihat ayatnya. Okay? Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara kasih tahu apa kasih karunia Allah itu? Tuhan mati untuk mengampuni kita, agar jangan tumbuh apa? Akar pahit yang menimbulkan kerusakan dan yang mencemarkan banyak orang. Okay? Ya. Hendaklah saudara saling menjaga supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Janganlah
Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara, sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat yang ketiga, ya, bahwa mengampuni itu, ya, sangat penting. Perlu dalam hidup kita. Sebab apa? Dengan mengampuni, saudara kasih Tuhan, maka kita akan lepas daripada apa? Akar pahit. Tahukah saudara kasih Tuhan, tidak ada manusia yang tidak mengalami namanya disakiti, namanya dikecewakan, saudara. Itu akan selalu saudara dan saya jumpai. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak hari besok, 1 tahun akan datang. Pasti saudara akan temui dalam hidup ini. Dan bahayanya saudara kasih Tuhan, bila sakit hati ini sudah yang masuk dalam hidup kita, dia menimbulkan akar pahit. Apa itu akar pahit? Artinya perasaan dendam, perasaan benci yang menyala-nyala. Tahukah saudara kasih Tuhan, kalau seseorang sudah membenci dengan perasaan menyala-nyala, membunuh itu dianggap memuaskan. Betul atau tidak? Saudara kasih Tuhan, berapa banyak hubungan hancur karena akar pahit? Berapa banyak saudara kasih Tuhan orang hancur hubungannya dengan Tuhan karena akar pahit? Dan juga saya katakan, berapa banyak anugerah, berapa banyak berkat-berkat Tuhan gagal hadir dalam hidup kita. Karena apa? Akar pahit. Berapa banyak masalah kita hadapi karena akar pahit. Nah, itulah sebabnya iblis tahu, ya, nuklir, senjata nuklir yang paling berkesan dalam hidup seseorang untuk menghancurkan dia. Kirim akar pahit, perasaan sakit hati. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang paling susah dialami oleh semua orang. Tapi saudara kasih Tuhan, apa kita mengatakan sebagai anak-anak Tuhan yang harus melawan yang perasaan, ya, akar pahit sakit hati ini dengan apa? Cara apa? Mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan harus mengampuni. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah berjumpa dengan satu hamba Tuhan, saudara. Dia dikecewakan dengan satu kawannya. Dan bila saya jumpa hamba Tuhan ini bercerita tentang nama hamba Tuhan yang menyakiti dia, macam nampak direwaks apa di wajah dia, saudara yang kasih Tuhan, sangat membenci hamba Tuhan. Sangat membenci. Dari kata-kata dia, dari reaksi wajah dia, saya lihat bahwa orang itu sangat dibenci olehnya. Nah, satu ketika saudara, ya, saya ajak dia karena saya ada tamu hamba Tuhan dan mengajaknya pergi ke rumah hamba Tuhan tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia terkejut, saudara. Sebab apa? Kami datang dengan mengejut dan berjumpa dia dengan mengejut. Dan apa yang terjadi saat dia jumpa, saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan ini, saudara kasih Tuhan melepaskan kebencian yang ada di dalam hatinya kepada hamba Tuhan tersebut. Dan saya lihat, saudara, reaksi daripada wajah dia ada, ya, ceria, ada sukacita luar biasa. Di mana sebelumnya jumpa dia selalu muka hantu, saudara. Ya, ingat saudara, ya, kalau kita ada akar pahit, biarpun hidungnya mancung jadi apa? Biasa dilihat, saudara. Kalau ada akar pahit, saudara, biarpun handsome-nya, tapi akan dilihat jadi orang jelek, saudara. Bagaimanapun saudara kasih Tuhan, penampilan kita di luar sebagaimana saudara kasih Tuhan, kalau ada akar pahit di dalam dia akan menjadi jelek. Kalau saudara jelek, tidak baik. Jadi apa saja saudara kasih Tuhan di luar akan jadi masalah bila sudah ada akar pahit di dalam. Cara cakap pun salah, saudara kasih Tuhan bergaul pun salah, semua jadi rusak. Dan takut saudara kasih Tuhan, kalau apa yang kita buat semua jadi gagal, apa artinya hidup ini? Itu kehancuran. Dan itulah yang setan suka. Tapi hari ini Tuhan berkata, terima kasih Tuhan, banyak orang dibelenggu, banyak orang ditawan setan melalui perasaan-perasaan apa? Sakit hati. Tapi hari ini apa kata firman Allah? Ampuni. Amin. Ampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara yang dengar dosa dulu, jangan, pasti akan mengalami. Tapi sebelum alami, katakan, saya mengampuni. Itulah obatnya. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Itu yang ketiga. Ada
Mari kita lihat yang keempat. Mengapa mengampuni penting, saudara? Okay. Yang keempat, mengampuni adalah cara hidup yang dipenuhi kasih. Mari kita baca ya. Bacalah bersama-sama saudara supaya jangan kamu ngantuk. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah, warna merah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, alias apa? Mengampuni. Nah, saudara kasih Tuhan, di ayat 1 sampai yang ketiga Paulus katakan begini. Sekalipun saya boleh berbahasa malaikat, sekalipun saya boleh berbahasa semua bahasa di bumi ini, kalau tidak ada kasih, tidak ada pengampunan dalam hidupku, aku seperti tim yang gemericik bunyinya. Tahu saudara, tim itu kalau kosong dipukul kuat, tapi kalau ada isi, kamu sengsara pukul pun tidak akan bunyi. Jadi orang yang berkarunia hebat, saudara, boleh menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kalau tidak ada kasih di dalam hidupnya, tidak ada pengampunan dalam hidupnya, Paulus katakan sia-sia. Nah, saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang berkarunia hebat dipakai Tuhan, tapi dalam hidupnya saudara ada menyimpan dendam, ada menyimpan rasa sakit hati. Nah, Tuhan katakan, memang kau hebat dan luar biasa, tetapi ini masalah karena engkau menyimpan kebencian, tidak mengampuni. Jadi hari ini sekarang kasih Tuhan katakan lebih penting karunia, lebih penting mengampuni daripada apa? Karunia. Ya, amin. Tapi saudara, kalau saudara sudah hidup dalam pengampunan, ada karunia lagi, itu namanya apa? Hebat, amin. Berkat yang melimpah. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus juga katakan begini, sekalipun aku membakar tubuhku dan menjadikan korban persembahan kepada Tuhan, tapi jika tidak ada kasih di dalam hidupku, kata firman Allah, maka itu ya sia-sia. Jadi saudara kasih Tuhan, korban persembahan kita boleh memberi ya seluruh kebenaran yang kita ya miliki untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan berkata, tidak ada pengampunan dalam hidup kita, semua itu sia-sia. Jadi bahasanya begini, pengampunan kepada seseorang lebih berharga daripada apa? Korban persembahan kita. Ada amin? Nah, kita balik saudara, kita berkorban tapi tidak mengampuni, makanya korban kita jadi sia-sia. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, mengampuni penting. Mengampuni penting, mengampuni penting. Karena apa? Katakan firman Allah, itu tandanya kita hidup dalam kasih. Ya? Nah, yang terakhir, tidak lagi saya sambung, oke? Yang terakhir, mengapa mengampuni itu perlu, saudara? Dengan mengampuni, kita dapat menutup pintu bagi pekerjaan roh-roh jahat. Nah, apa itu? Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan, jangan memberi jawatan, jangan memberi celah, jangan memberi ruang kepada apa? Iblis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, gerbang yang paling luas ya, terbuka lebar-lebar bagi orang percaya, di mana iblis boleh masuk di dalamnya melalui apa? Kebencian. Itulah atau tidak saudara? Melalui kebencian. Ada satu cerita begini saudara. Seorang ibu ya, dia bermasalah dengan suaminya. Dan apa yang terjadi? Ibu ini sudah berusaha dan bekerja keras bagaimana mengubah suaminya yang kurang ajar ini saudara. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya karena ibu ini seorang yang suka berdoa.
Dan bila berdoa saudara kasih Tuhan, selalu mengalami hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang dialami itu membuat dia mampu menghadapi dengan sikap-sikap suami daripada ibu tersebut. Satu ketika saudara tidak tahan sudah, penderitaan dia tidak mampu sudah pikul. Padahal kita mengatakan Tuhan tidak memberi pencobaan, memberi penderitaan melebihi kekuatan kita. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan, saya sudah menyerah. Angkat bendera putih saudara. Lalu saudara kasih Tuhan, ya, ambil kesimpulan cerai dengan suaminya. Tadinya saudara waktu mengampuni, waktu mengasihi suami, pintu iblis tertutup. Tapi ketika saudara dengar, sampai pada puncak itu pahit. Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Sekarang saya akan cerai dengan suami saya. Saat dia cerai dengan suami dia, ambil keputusan itu saudara, dia hadir di satu ibadah yang hebat. Orang lain mengalami hadirat Allah. Orang lain mengalami jamahan Tuhan. Dia sendiri kosong. Lalu apa yang terjadi? Apa yang salah? Semua orang di jamaah Tuhan, saya sendiri tidak mengalami apa-apa. Saya kasih Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia balik ke rumah. Dan dia masuk dalam diri. Tuhan berkata kepada dia, kamu tahu beratnya penderitaan yang kamu alami dan kamu mampu hadapi karena ada hadiratku bersama. Ada hadiratku bersama. Di hari ini kamu memberi celah kepada iblis melalui keputusan kamu akan membuang suamimu itu. Maka itu sebabnya aku undur daripada engkau. Saat itu saudara kasih Tuhan, dia menangis, berteriak di hadapan Tuhan. Dan dia kata, Tuhan Yesus, lebih baik saya mati daripada kehilangan hadirat-Mu. Kembalikan hadirat-Mu. Tuhan berkata, ampuni suamimu. Ya, ampuni suamimu. Jangan ambil jalan pintas buat perceraian saudara. Ya, dan apa yang terjadi ketika ibu ini, karena seorang pendoa syafaat yang setia, dia salibkan dagingnya dan taat kepada firman saudara. Dia saat itu tidak jadi mengambil keputusan seperti yang diputuskan tadi, dan dia kembali mengasihi suaminya. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Masa itu pintu ruang kepada iblis ditutup rapat-rapat, dan akhirnya ibu ini saudara, sekalipun suaminya kurang ajar saudara Tuhan, tetapi tetap pembelaan Tuhan bersama dia. Hebatnya ibu ini, doanya berkuasa. Amin. Menjadi berdoa syafaat. Kenapa saudara kasih Tuhan? Pintu iblis sudah ditutup rapat-rapat. Jadi salah satu caranya saudara kasih Tuhan, ya iblis mencari pintu kesempatan dalam kita. Dia akan membuat saudara dan saya membenci seseorang, kemudian dari membenci timbul rasa dendam, dari dendam timbul akar pahit. Jika akar pahit ini saudara sudah ada dalam hidup kita, namanya saja akar, saudara kalau tidak dicabut akan bertumbuh. Paham? Tumbuhan yang tidak dicabut akarnya saudara memang boleh dicabut, tapi akarnya tidak dicabut, satu ketika dia akan tumbuh. Jadi namanya kebencian harus dicabut supaya jangan menjadi akar di dalam. Bagaimana caranya mencabut? Tuhan katakan, mengampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan bahwa hal disakit itu biasa. Hari ini saya boleh masih berada di tengah-tengah jemaat hanya karena apa? Belajar mengampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah pentingnya ya, kita harus mengampuni. Mari kita berdiri semua dan kita responi firman Tuhan ini di dalam doa dan penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua hadapkan itu kita di hadapan Tuhan. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, siapapun yang melukai saudara dan saya, mungkin ada jalannya. Dan kita berkata, saya membenci, saya tidak mengampuni, sebab ada sebabnya. Lebih sakit saudara kalau tidak ada sebabnya seseorang
melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi ingat saudara yang kasih Tuhan, ketika hal ini saudara dan saya hadapi, hati-hati, itulah senjata, itulah alat iblis. Bagaimana dia akan membuka ruang di dalam hidup kita. Dia akan masuk, dan ketika dia masuk, pekerjaannya sangat jahat dan jahat. Sebabnya pagi hari ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Siapapun saudara pagi hari ini yang mengalami luka-luka, kepada siapa saja, firman Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Pengampunan. Mungkin kita berkata tidak adil, saya tidak bersalah, tapi orang berlakukan begitu. Yesus berkata, engkau pun tidak adil kepada saya, sebab terlalu banyak dosa yang kau buat kepada saya. Dosa di dalam hati, dosa di dalam perasaan, dosa di dalam pikiran, lebih-lebih dosa dalam perbuatan. Tapi aku mengampuni engkau, aku melupakan kesalahan itu. Bagaimana mungkin jika seseorang hanya bersalah 2-3 kepada engkau, tidak mengampuni? Mari kita hari ini sudah kasih Tuhan, ini doa yang Yesus sampaikan. Diajarkan bahwa ini menjadi bahan doa kita. Maksudnya aku sudah kasih Tuhan, bahwa namanya kekecewaan, namanya disakiti, akan selalu hadir dalam hidup kita. Dan itu hanya akan berakhir saat saudara dan saya meninggalkan dunia. Selalu kita alami, tapi firman Allah berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, yaitu pengampunan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Engkau mati di atas kayu salib, karena Engkau tahu Tuhan, tidak ada cara untuk mengampuni manusia selain nyawa-Mu harus menjadi taruhan. Itu sebabnya Bapa Surgawi, kalau dosa kami terlalu besar di hadapan Tuhan, dan Engkau sudah rela mengampuninya, hari ini Bapa, kami tahu bahwa seseorang, setiap orang mungkin hari ini tuh sedang kami alami, memperlakukan kami dengan cara yang tidak benar, dengan bunuh, dan itu akan menimbulkan kebencian, sakit hati akan turun dalam hidup kami. Bapak Saudara, hari ini firman-Mu mengajarkan bahwa untuk melayani hal-hal seperti ini bukan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan melakukan ini, maka kami akan melihat perkara-perkara yang baik Tuhan akan turunkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa kami banyak bersalah kepada seseorang, dan kami minta ampun Tuhan. Dan demikian juga di antara jemaat-Mu pagi hari ini, mungkin Tuhan Yesus ada yang sedang menaruh dendam kepada saudara, kepada suami, atau kepada istri, dan lain sebagainya. Mari Tuhan Yesus, Engkau Bapa basuh, Engkau Tuhan kuatkan roh kami, sehingga kami boleh memberi pengampunan. Karena apa yang kami alami, perlakuan jahat yang kami alami, tidak sebanding yang Yesus alami di atas kayu salib. Tapi dalam saat-saat Yesus mengalami penganiayaan, perlakuan yang begitu jahat, dari diri Yesus timbul pengampunan. Hal yang sama Bapa, kiranya Engkau taruh di dalam hidup kami, khususnya firman-Mu berkata, masa-masa ini adalah hari-hari yang jahat. Terima kasih Tuhan, ini sangat berat bagi kami, sangat berat bagi kami, sangat berat bagi kami. Tapi firman-Mu berkata, Engkau sudah ada di dalam hidup kami, dan melalui keberadaan-Mu, melalui Roh Kudus mengarahkan kami boleh melakukannya. Terpuji, termulialah nama-Mu, karena hal ini tidak boleh kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Allah lah yang akan melakukannya di dalam hidup kami. Dan itu sudah terjadi kepada seorang pribadi yang bernama Estefanus, ketika dirajami, dirajam batu, diperlakukan dengan kejam, sadis, namun Tuhan Yesus tidak pernah ada kutuk keluar dari dirinya. Sebaliknya, dia telah meneladani apa yang Kau telah lakukan di atas kayu salib, ketika dia berkata kepada orang yang memperlakukannya dengan dia, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka berbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebenaran ini Bapa kami dengar hari ini. Dan kami tahu Tuhan sepanjang mungkin kami hadapi. Kami masuk dalam latihan Tuhan. Tapi Bapa Surgawi, kami tahu firman-Mu adalah kebenaran satu-satunya. Firman-Mu adalah kebaikan satu-satunya. Firman-Mu Tuhan adalah kebaikan di atas segala kebaikan. Itu sebabnya apapun yang dikatakan firman-Mu itu hal yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu sebabnya Bapak, semua umat-Mu yang ada di ruangan ini, Tuhan, kerana Engkau bebaskan dari sakit hati apa saja. Terima kasih karena Tuhan sudah bebaskan kami. Tuhan sudah mengampuni kami, tidak memperhitungkan segala dosa dan kejahatan kami. Hari ini kami sudah dibebaskan. Maka orang yang bersalah kepada kami harus mengalami hati masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati firman-Mu. Dan dengan bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya secara pribadi diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Setiap firman itu pasti kita menerima ekspresi dari Tuhan melalui firman. Puji Tuhan, saya pun merasa saya tersentuh dengan kesaksian yang diselipkan Gembala di dalam seorang wanita. Seolah-olah saya yang ada di situ. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan menegur kita tepat pada waktu. Bersyukurlah kalau kita ditegur oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa dan tunduk kepala sekali lagi. Puji syukur dan kepadamu ya Bapa yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau berfirman kepada kami Tuhan pada siang hari ini. Kami tahu Bapa, seperti pujian yang sudah kami naikkan tadi Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan semuanya itu Tuhan terbaik bagi kami yang sudah mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguran firman yang Kau sudah berikan. Secara pribadi Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami tahu Bapa di surga banyak cara mengampuni Tuhan sesama kami, bahkan mengampuni diri kami sendiri. Itu adalah hal yang terbaik yang patut kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Meskipun Tuhan kami sering ditekan oleh keadaan-keadaan, bahkan Tuhan iblis, Tuhan Yesus selalu menaruh pikiran-pikiran negatif di dalam setiap pikiran kami Tuhan, membuat kami Tuhan akan menjauh daripada hadapan-Mu. Tapi pada Tuhan Yesus hari ini Tuhan, kami diajar untuk terus mengampuni dan mengampuni. Dan kami Tuhan Yesus haleluya percaya bahwa roh yang ada di dalam hidup kami, roh itu yang memampukan kami untuk terus mengampuni apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan Yesus iblis taruh di dalam pikiran-pikiran kami. Tetapi itu tidak akan membuat kami jauh dari hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau ada di setiap masalah kami, Engkau ada di setiap persoalan kami, di dalam kecewa kami Engkau Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang Tuhan menegur kami pada siang hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah mengajar kami melalui hamba-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami tahu Bapa di surga bahwa Tuhan hamba-Mu tidak mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan, tetapi firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Terima kasih buat teguran-teguran bahwa mengampuni adalah hal yang terbaik, yang bisa melegakan kami, yang bisa memulihkan kami, yang bisa menghiburkan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami Tuhan Yesus masih memiliki kasih, karena di dalam firman-Mu berkata bahwa semua hal yang Kau firmankan yang terbesar adalah kasih. Kasih itu adalah mengampuni yang terbesar. Terima kasih Bapa di
di surga. Oleh karena kasih Engkau sudah mengampuni kami, dan kasih itu membuat kami ada pada saat ini Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, sebagian daripada ibadah kami akan Tuhan Yesus memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan asal usulnya Tuhan kami percaya adalah berkat daripada Allah yang tercurah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Umat-umat-Mu yang akan siap memberi Bapa, kami berdoa Tuhan kecil besar, kami tahu itu adalah Tuhan milik yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dan Tuhan selebihnya itu Tuhan kami pakai untuk mengelola, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati setiap tangan-tangan yang akan terulur Bapa, memberkati gereja ini. Di dalam Tuhan apa saja kebutuhan di dalam gereja ini, Tuhan kami percaya Tuhan akan pasti mencukupkannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena kami percaya tingkap-tingkap langit akan terbuka, dan berkat-berkat itu akan tercurah kepada umat-umat-Mu, dan umat-umat-Mu akan membawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita terus puji Dia. Haleluya. Haleluya.
Silakan sekali lagi bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, sudah kami menyembah Engkau di tempat ini. Saat dan masanya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum umat meninggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, hadapi sepanjang minggu ini. Hadapi cabaran, hadapi masalah, dan hadapi kebutuhan. Kami percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan akan bersama umat-Mu. Sebab itulah janji Tuhan kepada kami, bahwa orang yang beribadah akan diberkati Tuhan ilmunya. Penyakit akan dijauhkan daripada orang tersebut. Dan Bapa Surgawi, firman-Mu adalah ya dan ya. Sebabnya Bapa, umat-umat-Mu yang tahu mendahulukan, yang tahu menghormati Tuhan, mereka berada dalam berkat Tuhan. Sebaliknya mereka yang di luar daripada kehendak Allah, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan kekuatan sendiri. Dan saat kekuatan mereka tidak mampu, maka disitulah mereka akan menghadapi berbagai penderitaan yang sukar digambarkan. Terpujilah nama Tuhan, teragunglah nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk Tuhan aktivitas kami sepanjang minggu ini berkati. Kiranya semua berjalan dengan baik. Umat-umat-Mu yang mengambil bagian di dalam Tuhan, pelayanan apa bentuknya, pakai mereka dengan hebat dan luar biasa. Seterusnya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang masih ada di kampung dan mungkin minggu ini atau minggu depan akan pulang kembali ke Sabah, bungkus dengan kuasa darah serta sehingga perjalanan mereka sampai dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan minggu ini mereka bercuti dan mereka akan masuk sekolah kembali. Beri hikmat akal budi, kiranya mereka menjadi orang-orang yang mengalami hikmat akal budi daripada Tuhan di dalam hidupnya sehingga mereka punya masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya di dalam mentadbir dan mengatur bangsa ini. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus diperlukan pemimpin yang takut dan mengasihi Tuhan, sehingga Bapak orang-orang yang dipimpinnya berada dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan Yesus, setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini, kiranya ada campur tangan ilahi di sana, sehingga Bapa Surgawi membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih perayaan Natal dan juga Tuhan aktivitas yang kami hadapi untuk Tuhan bulan akan datang. Kiranya semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang kaya, sumber segala berkat, dan Dia adalah Bapa kami. Dan tidak mungkin seorang bapa yang kaya membiarkan anaknya berada dalam kemiskinan. Itu sebabnya Bapa Surgawi, kiranya kebutuhan-kebutuhan kami dalam menghadapi perayaan ini, Allah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada hayat itu. Dengan mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.